Saya bersyukur akhirnya boleh berjumpa kembali. Bulan lalu masih disapa sebagai frater. Sekarang saya sudah mantan frater, Bu Linawati dan teman-teman sekalian. Dan saya malam ini live dari Pastoran Katolik di Binjai. So, beberapa yang hadir juga saya sangka umat kami dari Paroki Binjai. Selamat bertemu untuk kita sekalian. Izinkan saya untuk share screen supaya bahan kita. Oke. Apakah sudah masuk? Ibu, mohon informasi. Jempol saja kalau slide saya sudah tampil. Oke ya. Sudah tampil, ya Kon. Oke, baik. Terima kasih. Baik, malam ini saya akan mengantar kita untuk bermenung bersama. Bertepatan pada hari ini juga gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, para kudus. Ya. Ini tema yang akan kita renungkan. Orang kudus di pintu sebelah kita. Ternyata ada pintu lain di sebelah sana dan mereka inilah yang akan menjadi teladan, akan menjadi tokoh yang akan kita jadikan panutan dalam mengimani Tuhan. Baik, seperti biasa di awal ini saya menyampaikan beberapa gagasan yang menjadi pokok bahasan kita sehingga refleksi kita malam ini lebih terarah dan terukur. Nanti bagian pengantar singkat kita akan lihat apa itu persekutuan para kudus, lalu siapa itu orang kudus, bagaimana orang-orang kudus itu menjadi kudus. Ternyata ada prosesnya. Lalu apa yang perlu kita teladani secara praktis. Dan nanti pada akhir kita akan melihat sebuah kesimpulan. Ini pokok bahasan kita. Kita lihat yang pertama. Apa itu persekutuan para kudus? Dalam syahadat para rasul, dalam kredo atau aku percaya yang selalu kita doakan setiap hari raya atau setiap misa hari Minggu itu, salah satu yang kita akui adalah aku percaya akan persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus. Ini bagian dari kredo. Nah, dan dalam terminologi Katolik, dalam istilah Katolik, persekutuan para kudus ini ternyata terdiri dari tiga komunitas gereja. Yang pertama adalah gereja yang masih berziarah, gereja yang sedang dimurnikan, dan gereja yang berjaya. Jadi kalau kita mengatakan atau mengakui kepercayaan kita akan persekutuan para kudus, sebetulnya yang hendak kita akui adalah ini, keterkaitan antara tiga komunitas gereja. Gereja yang masih berziarah, gereja yang sedang dimurnikan, dan gereja yang berjaya. Kita lihat. Yang pertama, siapa itu yang termasuk gereja yang berziarah? Gereja yang sedang berziarah ini adalah kita-kita ini, yang masih hidup, yang masih mengemban misi di atas bumi. Nah, dan kita lihat arah panah ini menuju ke atas. Nah, yang kemudian yang kedua adalah gereja yang sedang dimurnikan. Ini adalah saudara-saudara kita, umat beriman Kristiani yang sedang berada dalam api penyucian, yang sedang dipersiapkan untuk memasuki surga yang abadi itu. Dan yang ketiga adalah gereja yang berjaya. Siapakah mereka? Mereka inilah yang hari ini kita rayakan secara khusus, yaitu para kudus. Yang kita yakini mereka sudah diam bersama Tuhan di surga yang abadi. Dan menariknya, alurnya ini, tadi kita lihat tanda panahnya itu menuju ke atas. Artinya suatu perjalanan iman, suatu ziarah iman. Dari bumi ini, jadi gereja yang sedang dimurnikan ini, mereka inilah yang kita bantu dengan doa-doa kita. Besok akan kita rayakan secara khusus hari raya, peringatan semua arwah, semua orang beriman. Mereka tidak lagi bisa menolong dirinya sendiri. Itulah mengapa mereka butuh doa-doa kita. Supaya mereka dipersiapkan sebelum memasuki komunitas gereja yang percaya.
Nah, sementara komunitas yang ini, gereja yang berjaya, merekalah yang menjadi pendoa bagi kita. Pendoa bagi kita. Jadi, pertama, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dimurnikan dalam komunitas gereja yang sedang dimurnikan, dan ketika mereka masuk dalam persekutuan gereja yang berjaya, merekalah yang menjadi pendoa bagi kita. Ini sebuah pengantar untuk memberi kita satu cakrawala yang lebih luas mengenai tema hari ini, bahwa malam ini kita akan secara khusus bicara tentang komunitas gereja yang berjaya. Tetapi tidak terlepas, selalu ada keterkaitan dengan kita dalam gereja yang masih berziarah. Ini bagian yang pertama, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Lalu, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, siapa itu orang kudus? Kalau begitu, yang termasuk orang kudus itu siapa saja? Yang pertama adalah semua orang beriman Kristiani. Semua orang beriman Kristiani. Karena apa? Karena memang kalau dalam ungkapan teologis itu, tidak ada satu standar kekudusan yang pas untuk semua orang. Artinya standar untuk saya berbeda dengan Ibu Linawati misalnya. Ataupun setiap pribadi. Maka dikatakan semua kita dipanggil, namun setiap orang harus mengikuti jalan yang cocok baginya secara pribadi untuk menjadi kudus. Inilah istimewanya. Tentu betul bahwa Tuhan menghendaki agar semua kita menjadi kudus. Tapi Tuhan menentukan standar yang khas untuk masing-masing orang. Khas untuk masing-masing pribadi. Khas untuk masing-masing persona. Jadi begitu. Cara saya menjadi kudus berbeda dengan cara Ibu Bapak sekalian. Begitupun kita sekalian. Tetapi tentu saja ada standar yang umum yang nanti kita lihat. Jadi kekudusan itu tidak hanya tertuju untuk para uskup, para pastor, religius, biarawan-biarawati, atau komunitas LPF saja. Tidak. Melainkan juga bagi semua orang. Inilah panggilan universal kita sebagai orang Kristiani. Yaitu dipanggil kepada kekudusan. Jadi yang pertama, kita perlu berbangga bahwa kita juga menjadi bagian dari orang kudus itu. Mungkin ada yang sudah mencapai titik puncak, tapi ya banyak dari kita masih berjuang untuk menuju ke sana. Sehingga Bapak Paus Fransiskus tegaskan begini, bahwa kekudusan itu tidak terpisah dari keseharian maupun hidup doa yang terpisah dari pelayan. Jadi kekudusan itu bukan satu situasi yang terpisah dari kehidupan konkret. Sama sekali tidak. Justru kekudusan itu menjadi semakin nyata karena itu dihayati secara praktis. Itulah mengapa dalam Gaudium Evangelii Paus Fransiskus katakan, setiap kesempatan dapat menjadi langkah-langkah dalam perjalanan kita kepada kekudusan. Ini menarik. Jadi setiap kesempatan dapat menjadi langkah dalam perjalanan kita kepada kekudusan. Kesempatan itu bisa saja pada saat sejak kita bangun pagi, saat kita sedang mulai membersihkan rumah, mulai bertemu dengan orang-orang, ketika kita mulai menjalani hari, dalam perjalanan pergi ke gereja, misalnya ikut misa pagi, atau dalam aktivitas harian, dalam apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, apapun profesi yang kita jalani. Jadi setiap kesempatan itu bisa menjadi langkah menuju kekudusan. Memang ini masih agak sedikit konseptual, nanti kita akan lihat makin konkret. Lalu yang kedua, orang kudus itu adalah mereka yang diberi gelar secara khusus oleh gereja. Nah, itu yang sering kita dengar sebagai beato atau beata itu, atau santo dan santa. Juga. Untuk menjadi beato dan beata itu prosesnya yang disebut beatifikasi. Sementara menjadi santo dan santa itu proses yang disebut kanonisasi. Nanti saya akan jelaskan. Jangan khawatir. Nah, saya lihat mulai ada sedikit mengkerut, tidak apa-apa.
Ini kita awali dengan katekese, baru nanti panduan praktis. Ya. Bentuk tanggapan yang bagus juga kalau mengkerut itu artinya ya pesannya sudah menyapa, pesannya sudah tiba di tujuan paling tidak. Nah, lalu bagaimana mereka menjadi kudus? Beato-beata tadi, santo dan santa. Jadi saya memberikan sedikit gambaran singkat secara umum proses penggelaran seseorang itu menjadi orang kudus dalam gereja. Jadi tidak serta-merta. Misalnya saya bercita-cita menjadi santo santa, baik juga, tetapi dalam perjalanan itu ada proses yang sangat baku, sangat formal dan sangat terstruktur yang ditetapkan oleh gereja. Memang pada awalnya gelar santo santa itu diberikan gereja tanpa ada mekanisme dan prosedur khusus. Jadi kalau seseorang itu dianggap kudus, apalagi kalau dia menjadi martir, maka secara otomatis gereja memberikan dia gelar sebagai santo atau santa. Awalnya sejak abad pertama sampai abad ke-12. Barulah pada tahun 1234, ini sudah abad ke-13, mekanisme dan prosedur khusus mulai diatur. Sehingga kita akan lihat berikut. Bagaimana saja proses sampai seorang itu nanti pada akhirnya mendapat gelar beato-beata atau santo dan santa. Proses juga. Ya seperti kalau dalam jajaran ya pemerintahan kan ada ya golongan-golongannya toh naik jabatannya dan segala macam. Nah, mirip-mirip ini juga. Tetapi ini menggambarkan satu proses. Bagaimana mereka menjadi kudus atau ditetapkan sebagai orang kudus dalam gereja. Yang pertama, sebelum mereka menjadi santo-santa, pertama mereka disebut ini, hamba Allah. Jadi proses ini dimulai ketika uskup setempat. Ini mulai dari level keuskupan, Ibu Bapak sekalian, dari level keuskupan. Dan penyelidikan itu dibuka oleh uskup setempat. Para calon orang kudus itu mulai diselidiki kebajikan-kebajikan hidupnya. Dan tentu saja sebagai respon dari permohonan kaum beriman di gereja setempat. Sebagai tanggapan atas itu. Nah, dan penyelidikan ini umumnya dilakukan 5 tahun usai orang tersebut meninggal. Jadi syarat pertama supaya mulai dibuka proses untuk penggelaran menjadi santo santa ini, dia harus meninggal dulu. Nah, jadi kalau Bapak Mikael Nanggolan mau digelari kudus, ya minta maaf, syarat pertama ini harus meninggal dulu. Dan setelah 5 tahun baru dibuka proses. Ibu Sarina pun begitu. Jadi bersabar ya, kalau mau dibuka proses gelar menjadi kudus. Nah, itu syaratnya. Atau tahapan pertama ini dimulai dari tingkat keuskupan. Ini disebut hamba Allah. Hamba Allah. Nah, kita maju. Prosesnya setelah itu adalah yang disebut ini. Declaration non cultus. Pernyataan tak ada tahayul. Arti tidak ada penyembahan berhala terhadap orang yang diyakini hidupnya kudus ini. Jadi sesuatu mulai dapat diberikan izin dari ordinarius wilayah, tingkat keuskupan maupun tingkat kepausan. Diizinkan untuk memeriksa jenazah dari hamba Allah tadi itu. Dibuka. Diizinkan khusus untuk itu. Dan juga diberikan pernyataan bahwa tidak ada tahayul atau pemujaan berhala yang ditujukan kepada pelayan Tuhan yang dimaksud. Ini penting karena banyak orang yang kita akui mungkin semasa hidupnya itu banyak mujizat yang dilakukan, tetapi ketika sampai pada tahap penyelidikan ini, gereja memastikan bahwa semuanya itu rekayasa. Kita ingat sudah banyak sekali kasus dalam gereja. Makanya tahapan ini begitu hati-hati gereja lakukan. Sampai seorang itu diberi gelar beato-beata atau pada tahap yang paling puncak nanti sebagai santo dan santa. Yang bagian ini. Banyak biasanya ya berhenti sampai pada tahap ini. Tahap pertama dan kedua ini. Dan kalau ini sudah dinyatakan sah, bahwa tidak ada tahayul terhadap pelayan hamba Tuhan ini, maka tahap yang berikutnya adalah ini. Jadi gelarnya itu menjadi yang terhormat.
atau yang heroik dalam kebajikan. Apa yang dilakukan? Jadi Paulus mengumumkan teladan kebajikan dari pelayan Tuhan ini. Juga doa-doa khusus kepada calon orang kudus ini mulai dibuka, mulai dicetak kartu-kartu doa yang dibagikan kepada umat supaya devosi kepadanya mulai dilakukan. Supaya apa? Doa-doa yang dimohonkan itu sekiranya terjadi suatu mujizat yang diperoleh melalui perantaraan doa calon orang kudus yang ini. Jadi itu. Jadi kalau Ibu Bapak mungkin pernah baca satu selebaran doa mohon mujizat melalui perantaraan ini berarti sudah fase dalam tahap ini, dalam tahap penggelaran untuk menjadi santo, santa atau beato, beata. Ini 3 bagian pertama. Nah, tahap yang keempat, kalau ini sudah terjadi, hanya butuh satu mujizat untuk maju ke tahap berikut yang disebut ini, blessed, yang terberkati, atau beato, beata. Beato ini untuk seorang yang terberkati, orang kudus pria, jangan dibalik. Beata yang untuk orang kudus wanita. Apa yang dilakukan? Atau apa yang dimaksudkan dengan ini, gelar ini? Jadi semacam pernyataan resmi dari gereja bahwa sang pelayan Tuhan tadi telah berada di surga. Dan apa buktinya bahwa dia sudah berada di surga? Yaitu adanya mujizat yang terjadi melalui perantaraan doanya. Ini. Jadi satu syarat utama yang mesti dipenuhi supaya seorang itu boleh digelari beato, beata adalah terjadi satu mujizat yang instan, spontan, dan sifatnya tetap. Sifatnya tetap. Jadi bukan main sulap-sulapan. Hari ini pakai trik, besok orang yang sakit itu dia lumpuh lagi, sakit lagi. Tidak. Tetapi misalnya kalau mujizat itu penyembuhan, berarti penyembuhan yang terjadi itu penyembuhan yang total dan permanen. Dan juga penjelasan medisnya, ya memang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ada beberapa syarat untuk itu. Dan sementara kalau seorang yang digelari beato, beata itu dia adalah seorang martir, maka dia tidak butuh lagi mujizat. Dia langsung digelari beato, beata. Mujizat tadi dibutuhkan hanya untuk calon beato, beata yang non-martir. Non-martir. Jadi ya berdoa juga supaya kalau mau cepat dapat gelar beato, beata, ya Pak Albert bisa doakan supaya menjadi martir. Itu prosesnya 5 tahun itu sudah. Nah, sudah. Dan yang berikut, tahapan yang paling terakhir atau gelar yang paling puncak adalah ini. Santo Santa. The Saints. Santo Santa. Jadi ini untuk menjadi Santo Santa, kalau tadi sudah harus ada satu mujizat untuk menjadi beato, beata, maka diperlukan satu lagi mujizat supaya seorang itu digelari Santo Santa. Jadi ini juga semacam satu pernyataan resmi dari gereja bahwa sang kudus itu, santo atau santa tersebut telah berada di surga. Dan buktinya lagi-lagi melalui mujizat, melalui jawaban doa, melalui perantaraan mereka. Jadi ketika tahapan ini sudah selesai, maka mulailah nama santo-santo tersebut ditentukan pestanya dan mulai dirayakan, mulai ditetapkan tanggalnya. Nah, misalnya Santa Teresa Avila atau Santa Teresa dari Yesus itu pestanya setiap tanggal 15 Oktober. Jadi tanggal itu ditetapkan kapan? Sejak Santa Teresa digelari menjadi santa, menjadi orang kudus. Begitupun para kudus yang lain yang setiap hari dalam kalender liturgi itu kita rayakan atau kita peringati. Jadi ini kurang lebih ada 5 tahapan umum bagaimana seseorang itu sampai mendapat gelar kudus. Kurang lebih. Ini sekiranya ini menambah pemahaman dan gagasan kita sehingga nanti dalam permenungan selanjutnya kita benar-benar terbantu dengan suatu gambaran atau cakrawala berpikir yang lebih utuh, lebih luas. Nah, lalu yang paling penting untuk kita supaya tidak sekedar pengetahuan yang kita dapatkan tetapi juga suatu penghayatan konkret. Apa yang perlu kita teladani secara praktis dari orang-orang kudus tadi? Dari para kudus di pintu sebelah kita ini. Yang pertama kurang lebih saya merumuskan
bahwa yang dapat kita teladani dari mereka yang pertama adalah cara mereka mencintai Tuhan. Yang perlu kita teladani adalah cara mereka mencintai Tuhan. Jadi yang orang kudus itu lakukan semasa mereka hidup ini, mendalami firman Tuhan. Ada terjadi semacam satu percakapan terus-menerus dengan Allah dan meditasi yang terus-menerus mengenai firman. Jadi baca kitab suci. Ini juga yang para kudus lakukan. Kalau kita membaca riwayat orang-orang kudus itu, hampir semuanya memang ada perikop tertentu yang menjadi inspirasi, menjadi panduan, menjadi standar, menjadi pedoman hidup mereka. Ini juga yang perlu kita teladani. Cara kita mencintai Tuhan adalah juga membaca kitab suci. Baca kitab suci. Dan berdoa. Sehingga dikatakan, ketika kita berdoa itu, yang terjadi adalah kita bicara kepada Allah. Dan juga melalui meditasi. Dan ketika meditasi, yang terjadi adalah sebaliknya. Allah yang berbicara kepada kita. Jadi, cara orang-orang kudus mencintai Tuhan ini melalui dua aktivitas ini. Pendalaman firman, melalui doa dan meditasi. Doa dan meditasi. Jadi sebetulnya kalau kita melihat untuk menjadi kudus itu ternyata tidak sulit-sulit amat. Tuhan tidak pernah menetapkan syarat yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Hanya saja ada satu tegangan, ada tarik-menarik antara kehendak yang baik itu dengan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging. Salah satu motivasi kita berkumpul malam ini adalah untuk ini, supaya kita tetap berada pada jalur yang Tuhan kehendaki menuju kekudusan tadi. Jadi hanya melalui doa dan meditasi. Inilah yang dilakukan para kudus. Inilah juga yang perlu kita teladani dari mereka, yaitu cara mereka mencintai Tuhan. Meneladani cara mereka mencintai Tuhan. Ketika berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Jadi mungkin kita sudah berdoa dengan baik, tetapi kita jangan lupa, Tuhan pun ingin didengar. Tidak hanya kita yang menuntut Tuhan mendengar kita dengan permohonan-permohonan kita yang tiada henti-hentinya itu. Tapi juga kita mesti menyediakan waktu khusus supaya bisa mendengarkan Tuhan melalui meditasi, melalui permenungan firman. Ini yang pertama yang perlu kita teladani dari para kudus ini, yaitu cara mereka mencintai Tuhan. Dan yang kedua adalah kita perlu teladani dari mereka cara mereka mengasihi sesama. Karena keseluruhan kitab suci Tuhan Yesus sudah katakan hanya dua saja hukum yang paling utama sebetulnya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, kedua hal ini pula yang secara konkret para kudus hidupi. Dan juga yang bisa secara praktis kita teladani. Yang kedua, cara mereka mengasihi. Jadi kasih kepada sesama, inilah wujud nyata dari kehidupan doa. Makanya dikatakan secara rohani itu, semakin rohani seseorang itu mestinya dia juga semakin sosial. Semakin peduli dengan orang lain. Semakin membuka diri. Semakin menemukan bahwa banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Nah, itu doa yang sungguh berbuah. Semakin rohani seseorang juga mestinya semakin sosial dia. Jadi tanda kita untuk mengukur sejauh mana kedewasaan rohani atau sejauh mana doa kita itu berbuah, kita ukur. Apakah justru kita semakin hanya peduli dengan kepentingan sendiri saja? Ataukah juga kita peduli dengan kepentingan orang lain? Jadi hubungan atau relasi itu memang menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan. Ini bentuk konkret dari mengasihi sesama. Maka hubungan itu mestinya mendapatkan perhatian yang paling utama. Mestinya mendapat perhatian paling utama. Karena pada akhirnya, seperti kata Santo Yohanes dari Salib itu, di senja hidup kita akan diuji dalam cinta. Kita diuji dalam cinta. Kita diuji berdasarkan apa perbuatan kasih yang kita lakukan terhadap sesama. Dan ketika biasanya, kalau jadwal kita itu sudah mulai padat, banyak agenda yang harus kita lakukan, biasanya kita mulai menyaring kegiatan atau
waktu khusus yang berkaitan dengan membangun suatu hubungan. Misalnya waktu bersama keluarga, waktu bersama orang terdekat kita. Dan kita mulai mengurangi pemberian waktu dan perhatian itu demi agenda-agenda lain. Sebetulnya kalau mau kita secara jujur, inilah kesalahan yang sering kita buat. Kita cenderung memadatkan agenda atau mulai menyaring kegiatan-kegiatan kita lakukan, justru yang kita buang, yang kita keluarkan dari agenda itu adalah sebetulnya jadwal-jadwal kegiatan yang mengharuskan kita berjumpa dengan orang lain. Untuk berkumpul, untuk berbagi sukacita, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan sebagainya. Supaya lebih konkret, mungkin perlu beri contoh. Misalnya dalam beberapa hal itu, dalam satu hari, kita ada agenda untuk mungkin ini ke tempat gym, tempat olahraga, untuk pergi shopping, untuk pergi rekreasi, untuk kemana lagi dan segala macam. Padahal ada juga janji bersama untuk kita janji makan siang dengan keluarga, untuk bertemu keluarga di jam-jam tertentu. Tapi karena kita merasa bahwa prioritas bersama keluarga ini bisa digeser dulu, maka kita mulai menyaring agenda yang ini, maka kedepankan kegiatan-kegiatan lain yang karena kita rasa itu tadi terlalu padat. Sebetulnya kalau kita mau ukur dari segi prioritas yang paling pertama, kalau kita lihat dari satu sudut pandang yang lebih kekal, lebih luas, lebih ini, harusnya yang lebih kita prioritaskan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan membangun relasi, membangun suatu hubungan. Ini yang dilakukan para kudus, yang pada akhirnya diberi gelar oleh gereja, yang akan menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ada prioritas tentang hubungan dengan sesama. Karena apa? Karena yang meninggalkan suatu warisan yang kekal itu adalah kasih. Yang lain-lain itu ya juga tetap ada warisan yang kelihatan, tetapi itu tidak kekal ternyata. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah yang paling bertahan lama. Bukan harta atau status sosial kita. Jadi yang akan kita tinggalkan di dunia itu adalah kenangan-kenangan bagaimana kita memperlakukan orang lain secara wajar dan tepat. Secara wajar dan tepat. Mungkin kita tidak beri mereka yang sesuatu yang mengenyangkan perut atau segala macam, sesuatu yang bisa mereka raba dengan tangan, tetapi suatu pemberian diri, suatu pemberian waktu untuk hadir bersama itulah yang akan dikenang dalam hidup. Itulah sesuatu yang lebih mulia yang akan kita tinggalkan di dunia. Jadi ini mengenai suatu kasih, cara kita mengasihi sesama, konkretnya. Ya. Sebuah kesimpulan. Jadi Tuhan itu telah memilih kita masing-masing supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat dalam kasih di hadapan. Ini yang pertama, ini panggilan mendasar kita sejak kita mulai dibaptis itu adalah ini. Panggilan supaya kita hidup kudus di hadapan Allah. Tetapi kabar gembiranya, kita justru dipanggil untuk menjadi anggota gereja, pertama-tama bukan karena kita sudah kudus. Saya sangat yakin, kalau semua kita sudah kudus ini, maka tidak ada gereja. Gereja ada untuk mengumpulkan orang-orang yang Tuhan akan kuduskan. Kita ini adalah orang-orang yang Tuhan kumpulkan supaya disembuhkan. Kita ini digabungkan dalam komunitas gereja ini supaya kita dipulihkan, supaya kita diselamatkan. Jadi syarat pertama menjadi anggota gereja itu ketidaksempurnaan kita, ketidakpatutan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan kekuatan, menyatakan kasih-Nya dalam kelemahan-kelemahan kita. Ini yang pertama. Nah, jadi ada yang menerima rahmat untuk hidup dalam kekudusan secara luar biasa dan khusus, tetapi juga ada kemungkinan untuk hidup sederhana melalui dan dalam gerak-gerik sederhana setiap hari. Apa maksudnya? Jadi ada yang memang dikaruniai oleh Tuhan untuk menjadi kudus lewat jalan yang luar biasa. Misalnya menjadi martir. Menjadi tokoh umat yang luar biasa mengagumkan. Ajaran-ajaran yang luar biasa bergema yang diwariskan dan segala macam.
atau tadi yang paling ini adalah paling heroik adalah melalui jalan ke martir. Jadi ada rahmat untuk hidup kudus melalui cara-cara yang luar biasa dan khusus itu. Tetapi juga berita gembiranya bagi kita, ternyata juga ada kemungkinan untuk menjadi kudus itu melalui jalan sederhana, melalui pola hidup kita setiap hari. Ini berita yang menggembirakan, bahwa ternyata masih ada kemungkinan untuk saya, ada kemungkinan untuk ibu bapak, saudara-saudari sekalian untuk juga menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengutip satu cerita yang ditulis Bapak Paus Fransiskus dalam dokumen Gaudium Evangelii. Dikatakan ini. Jadi ada seorang perempuan yang pergi berbelanja. Dia bertemu dengan tetangganya dan mereka mulai berbincang. Namun kemudian mulailah mereka menggunjing, bicarakan tentang orang lain. Saya tidak tahu ini menjadi kebiasaan kita juga atau tidak. Tetapi dalam hatinya wanita itu dia mulai berkata, tidak, saya tidak mau membicarakan keburukan orang lain. Ketika muncul kesadaran ini, sebetulnya ini adalah satu langkah yang paling sederhana yang bisa juga kita lakukan untuk sampai kepada kekudusan. Jadi ternyata langkah-langkahnya sangat mungkin untuk kita lakukan. Sangat mungkin untuk kita praktikkan, sangat mungkin untuk kita hayati. Kalaupun banyak orang kudus menerima rahmat yang luar biasa, melalui jalan yang luar biasa dan khusus, mungkin kita pun bisa mencapai itu melalui jalan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Sehingga pada akhirnya Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Dengan kutipan ini, saya pun mengakhiri bagian saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Linawati untuk memandu acara selanjutnya.